Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mas Faiz wabarakatuh. masih terkait tentang pembahasan kurban, Mas. Oke. Ya, eh, masyarakat itu bingung, Mas. Sudah kita ketahui bersama bahwa kalau sapi itu kuotanya untuk 7 orang, sementara kambing untuk 1 orang. Satu orang. Teman-teman atau beberapa masyarakat itu bingung, Mas. Sebaiknya kita berkurban ikut kolektif salah satu di antara 7 orang ikut sapi atau ikut satu kambing, Mas. Kalau Mas Faiz bagaimana, Mas? Oke, ini untuk masalah kurban ya. Kita semuanya tahu bahwa untuk kurban itu ada beberapa hewan yang memang dipergunakan di dalam kurban. Seperti kambing itu untuk 1 orang, kalau untuk sapi dan juga onta itu 7 untuk orang. 7 orang. Nah ini sekarang kadang muncul kebingungan dari masyarakat itu ketika dia mau berkurban, misalkan ikut panitia penyelenggara kurban. Apakah saya ikut iuran sapi yang 7 orang, ataukah saya beli kambing aja, yang itu untuk satu saya ini. Maka di sini dikatakan dalam satu kitab, di dalam kitab Nihayatul Muhtaj, di sana dikatakan wasyatun afdalu min musyarakatin fi ba'irin. Sebelumnya juga dikatakan wasabu syiyahin afdalu min ba'irin wa min baqaratin. Ternyata kalau kita mau mau berkorban, di sini dikatakan sabu syiyahin afdalu min ba'irin. 7 kambing itu jauh lebih baik daripada 1 onta. Ini kalau misalkan ada orang 7 mau berkorban gitu ya. Apakah lebih baik 7 orang ini beli kambing masing-masing untuk korbannya masing-masing, ataukah mereka itu bergabung saja untuk satu sapi? Maka secara fikih dikatakan lebih baik mereka beli 7 kambing. Alasannya apa? Di sini dikatakan li'anna lahmal ghanami atyabu wad damul muraqu aktsaru. Di samping memang secara fikih itu dagingnya kambing itu jauh lebih atyab, lebih enak, lebih lezat. Coro apa nggih istilahnya? Coro amisi itu kan lebih. Di samping itu juga darah yang dialirkan itu jauh lebih banyak. Tentu kita tahu bahwa poinnya orang berkurban itu adalah iraqatud dam, mengalirkan darah. Tentu ketika hewannya itu semakin banyak, maka darah yang dialirkan itu tentu juga lebih banyak. Maka di sini dikatakan wasyatun afdalu min musyarakatin fi ba'irin. Kita menyembelih 1 kambing secara infirad, secara pribadi, itu jauh lebih baik daripada kita musyarakah, kolektif, bareng-bareng di dalam 1 kambing bersama dengan 7 orang. Alasannya apa? Lil infirad bi iraqatidam. Karena kita secara pribadi mengalirkan darahnya 1 hewan, nggak bareng-bareng. Nah itu seperti itu. Sehingga kalau ibarat kata itu besok hari kiamat, Mas Rashid, penaan ijen numpak wedhus masih cilik, daripada kita naik kambing tapi naik kambing, daripada kita naik sapi tapi bergoncengan. Jadi lebih baik 1 kambing pribadi daripada kita kolektif bersama-sama 7 orang untuk menyembelih sapi. Tapi kalau pertanyaannya itu lebih baik mana 1 sapi dengan 1 kambing, itu jawabannya 1 sapi. Ya jelas 1 sapi. Kalau 1 orang. Tapi kalau 7 orang 1 sapi dengan 1 orangnya per orangnya 1 kambing, lebih baik 1 kambing. Tapi itu dipandang dari sudut fikih. Cuma biasanya masyarakat itu jauh lebih didorong untuk sapi karena mungkin dagingnya lebih memandang dari sisi dagingnya itu lebih banyak. Kita tahu kan kalau 7 orang pakai 1 sapi kan nanti dagingnya banyak. Sehingga kalau mau dibagikan juga lebih merata, lebih banyak dagingnya. Tapi kalau secara fikih, karena fikih itu membahas tujuan kurban itu adalah iraqatud dam, mengalirkan darah, maka lebih baik 1 kambing daripada 7 orang mengkolektifkan diri mengikuti penyembelihan 1 sapi. Mungkin itu saja. Kalau kita bicara tentang kolektif, Mas ya, kolektif 1 sapi untuk 7 orang. Di beberapa daerah atau di beberapa lembaga, misalkan dalam satu kelas itu 40 orang misalkan. Terjadi di beberapa daerah itu bahwa 40 orang itu patungan iuran untuk membelikan sapi. Untuk berkurban di hari raya Idul Adha. Apakah 40 orang dengan iuran beli 1 sapi, semuanya 40 orang tersebut mendapatkan fadilahnya kurban, Mas? Oke, untuk masalah ini yang perlu untuk kita ketahui adalah tetap konsep yang tadi bahwa peruntukan hewan kurban itu kalau sapi untuk 7 orang, kalau kambing untuk 1 orang. Sehingga dari situ ketika kapasitasnya melebihi dari yang telah ditentukan, tentu itu tidak menjadi sah atas nama korban. Beda lagi mana halnya yang kita maksudkan itu tidak seperti itu. Di dalam kitab Nihayatul Muhtaj itu di sini dikatakan demikian.
wa huna at-tadhiyatu bisyatin walam tujad bima fa'alu. Di sini dikatakan wa amma khabaru Allahumma hadza an Muhammadin wa ummati Muhammad famahmulun ala annal murad tasyriku fis sawab la fil udhiyah. Jadi ketika kita tahu bahwa peruntukan kurban itu satu kambing untuk satu orang, satu sapi untuk 7 orang. Lantas bagaimana? Dulu Nabi pernah berkorban. Nabi itu pernah korban kambing dulu itu. Dan ketika berkorban itu Nabi bacaannya doanya itulah ibarat kata Allahumma hadza an Muhammadin wa an ummati Muhammad. Ya Allah, ini jadikan kurban ini, ini kalau dimurati gampang. Kurban ini untuk Muhammad dan umatnya Muhammad. Ini bukan satu sekolah. Bukan ini satu kelas lagi. Semua umatnya Kanjeng Nabi. Ini lantas bagaimana? Ternyata dawuhnya para ulama, hal itu diarahkan pada tasyrik atau isyrak fis sawab. Jadi maksudnya Nabi itu kurbannya tetap atas nama satu orang, yaitu Kanjeng Nabi, karena itu kambing. Cuma untuk umatnya Kanjeng Nabi ini diikutkan pahalanya saja, bukan diikutkan pada atas nama kurbannya. Jadi kalau cuma ikut serta pahalanya saja nggak masalah. Misal kita berkorban, saya punya kambing satu, saya korban atas nama saya ini, dan semoga keluarga saya semuanya mendapatkan pahalanya, itu boleh. Sehingga begini Mas Rashid, yang ada di sekolah-sekolah itu mungkin yang semestinya diatur adalah mungkin kalau satu sekolah itu iuran. Katakan kata Mas Rashid tadi satu kelas anaknya 40 orang. Iuran sampai jadi satu sapi. Ini gimana? Kalau itu disembelih atas nama seluruh siswa 40 orang, itu malah nggak sah kurbannya. Jadi sedekah berarti Mas. Iya, malah jadi sedekah biasa itu. Maka bagaimana caranya? Kalau mau sah, digilir lah. Untuk tahun ini 7 siswa yang ini. Gitu. Untuk tahun besok 7 siswa yang ini. Untuk tahun besok 7 siswa yang ini. Itu untuk atas namanya. Tapi kalau untuk diikut sertakan pahalanya, silahkan mau berapapun diikutkan, nggak masalah. Jadi pada saat niat itu, ya Allah ini korbannya si A, si B, si C sampai 7 orang. Adapun yang lain semoga mendapatkan pahalanya. Tahun ini seperti itu. Besoknya yang lain, yang belum. Sehingga tidak menjadi sesuatu yang sia-sia iurannya anak-anak itu. Anak-anak siswa itu tidak menjadi sia-sia. Tetap bisa berkorban, tapi dengan cara yang seperti itu tadi. Jangan sampai salah cara. Justru satu kambing, satu sapi diniatkan satu sekolah. Wah malah malah radadi ini. Gitu. Tidak mendapatkan fadilahnya. Tidak mendapatkan kurban. Jadi kalau isyrak fis sawab, mengikut sertakan dalam pahala kurban, itu boleh. Tapi kalau atas nama kurban, tetap harus mengikuti ketentuan satu kambing, satu orang, satu sapi 7 orang. Lebih dari itu maka tidak sah. Itu seperti itu Mas Sofi. Terima kasih Gus. Oke, sama-sama.